Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sobat ternak dimanapun Anda berada. Apa kabarnya siang ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Teman-teman sobat ternak dimanapun Anda berada, di kesempatan hari ini Alhamdulillah kita masih berada di bang pakan rumput odot dan kolonjor kita yang ada di tepian Sungai Batanghari dan juga ada di sebagian sana di tengah-tengah perkebunan sawit. Jadi teman-teman sobat ternak dimanapun Anda berada, di kesempatan pada siang hari ini, saya akan sedikit berbagi informasi atau menjelaskan sedikit kepada teman-teman semuanya mengenai keunggulan ataupun kadar nutrisi dan vitamin yang terdapat pada rumput odot dan bab. Kita ada menanam rumput odot dan kolonjono di kebun sawit dan berada di tepian Sungai Batanghari ini. Jadi teman-teman sobat ternak dimanapun Anda berada, untuk jenis rumput kolonjono yang saya tanam ini ya, ini baru mulai nampak tinggi ya, bisa dilihat teman-teman. Ini lokasi atau spotnya di tepi Sungai Batanghari ya. Dan ini sekitar berumur kurang lebih hampir 1 bulan. Karena ini baru pasca tanam ya. Karena yang dulu terendam banjir dan mati, kita tanam kembali untuk jenis rumput kolonjono. Karena jenis rumput kolonjono ini juga sangat menguntungkan bagi para peternak atau yang memelihara kambing atau lembu ya. Pada kesempatan video kali ini sedikit saya akan menjelaskan atau menyampaikan kepada teman-teman peternak semuanya tentang kadar gizi atau nutrisi yang terdapat pada rumput kolonjono ataupun odot, karena kita ada menanam beberapa varian ya. Di sana juga ada rumput BH, dan ini di tepi sungainya ada lumayan banyak ini rumput kolonjono ya. Jadi kedua ataupun semua rumput yang kita tanam itu masing-masing memiliki kelebihan dan semuanya juga sangat bagus sekali untuk kita jadikan sebagai pakan hijauan ya. Jadi teman-teman bisa disimak sedikit ya. Jadi untuk rumput kolonjono yang saya tanam ini adalah jenis rumput hijauan ya. Jadi ini sangat baik sekali untuk pakan lembu ataupun pakan sapi kita. Juga bisa juga kita gunakan untuk pakan kambing ya. Jadi untuk rumput jenis kolonjono ataupun odot itu sangat bagus sekali untuk semua jenis ternak ya, yaitu khususnya ruminansia yang mamah biak ya teman-teman. Jadi untuk rumput kolonjono yang kita tanam ini ya, ini baru berumur kurang lebih hampir 1 bulan. Untuk nutrisi yang terkandung pada rumput kolonjono itu ya, untuk proteinnya yaitu berkisar 8,59%. Itu untuk protein. Dan untuk lemaknya yaitu 1,31%. Dan serat kasarnya 33,89%. Jadi semua yang terkandung di dalam rumput kolonjono ini ya, saya dapatkan juga dari berbagai sumber ya. Untuk jenis rumput kolonjono ini memiliki kadar air juga lumayan tinggi, yaitu berkisar antara 60 sampai dengan 80%. Jadi untuk kandungan nutrisi semua ini mencukupi untuk kebutuhan pakan ternak ya. Jadi mungkin untuk rumput kolonjono ini memang memiliki bentuk yang lumayan panjang nantinya. Dia bisa mencapai tinggi hingga hampir 3 meter ya teman-teman. Karena memang memiliki ruas atau ros-rosan yang sangat panjang. Berbeda dengan halnya rumput odot ya teman-teman. Jadi untuk rumput kolonjono ini ya, itu lebih panjang daunnya bila dibandingkan dengan rumput odot. Bisa dilihat teman-teman ya, rumputnya ini, daunnya ini lebih lebar dan lebih rumputnya lebih panjang ya. Kalau lebarnya mungkin lebih lebar rumput odot.
Jadi sedikit memiliki apa namanya, glugut ataupun bulu-bulu halus pada bagian daunnya. Jadi kalau kita ngarit usahakan ya itu memakai lengan panjang supaya tidak gatal ketika kita ngarit. Jadi untuk bentuk daripada rumput kolonjo ini ya, jadi saya tidak bisa memperlihatkan kepada teman-teman dalam bentuk yang sudah siap panen ya, karena memang kita belum punya kolonjono yang siap panen ya, ini baru berumur hampir 1 bulan. Jadi ini ruas-ruasnya pun belum begitu panjang ya. Nanti dia kalau ruasnya sudah panjang ini menyerupai tebu ya teman-teman, bisa dilihat ini bekasnya kita nanam pokoknya ya. Nah, ini mempunyai bentuk seperti batang tebu ya. Nanti kalau sudah tinggi dia nanti ruasnya panjang ataupun banyak. Dan kalau untuk dibikin bibit nanti ya itu bagus sekali karena dengan batangnya sedikit bisa kita potong-potong ya, kita stack untuk kita jadikan bibit pada bang pakan kita. Jadi itulah sedikit teman-teman ya kadar yang terkandung di dalam rumput kolonjono. Jadi memang kalau kita ngarit rumput kolonjono itu ya, itu kita ngaritnya tidak perlu banyak-banyak sudah terasa berat. Jadi teman-teman sobat ternak dimanapun Anda berada, tadi sudah kita jelaskan mengenai kadar nutrisi yang terdapat pada rumput kolonjono ya. Selanjutnya akan saya terangkan sedikit mengenai kadar nutrisi yang terdapat pada rumput odot. Jadi rumput odot yang kita tanam ini ada sekitar 5 bedengan atau 5 jalur ya. Ini dari ujung sini sampai ujung sana. Dan ini sudah waktunya kita arit sebenarnya, ini udah hampir 2 bulan. Jadi memang rumputnya ini sengaja kita tanam untuk kita arit pada waktu-waktu yang tertentu, di mana kita ngaritnya mendadak ataupun ngaritnya itu harus memerlukan waktu yang tidak lama. Jadi teman-teman sobat ternak dimanapun Anda berada, untuk jenis rumput odot ini memiliki kadar air lebih tinggi dibandingkan dengan rumput kolonjono. Untuk kandungan nutrisi rumput odot ini mempunyai protein kasar sebesar 12% sampai dengan 14%. Dan juga dapat mencapai 17%. Kandungan ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan rumput gajahan biasa yang hanya berkisar 8 sampai dengan 10% saja. Untuk lemak kasar pada batang rumput odot yaitu berkisar antara 0,91%, karena batang lebih lunak ya daripada rumput kolonjono untuk jenis rumput odot ini. Dan lemak kasar pada daun yaitu berkisar antara 2,72%. Untuk serat kasarnya yaitu sekitar 33,5%. Dan untuk kadar air pasca dipanen untuk rumput odot ini ya, ini sangat tinggi yaitu berkisar 70 sampai dengan 80%. Hampir sampai 100% itu kadar airnya ya. Jadi untuk rumput odot ini memang kadar airnya tinggi. Manakala kita kasihkan untuk pakan sapi itu kadang sapi kita tuh tidak mau untuk kita kasih comberan untuk kasih minum ya, karena dia sudah merasa kenyang dengan air, tidak perlu kita kasih minum lagi. Dan nyatanya dia sering sekali mengeluarkan kencing ya, kencingnya sangat berlebihan, karena memang kadar air yang terdapat pada rumput odot ini banyak sekali. Jadi untuk jenis odot memiliki bentuk batang yang lebih pendek bila kita bandingkan dengan rumput kolonjono. Kalau untuk rumput odot ini maksimal bisa sampai dengan 1 meter lebih ya teman-teman. Berbeda jauh dengan rumput kolonjono. Nah, jadi untuk rumput kolonjono itu memiliki luas yang lebih banyak, menyerupai tebu teman-teman ya. Nah,
Bisa dilihat teman-teman ya. Nah ini 1 2 3 4 5 6 7. Untuk setinggi baru sekitar 50 cm ini udah ada 7 ruas, berbeda dengan rumput odot. Kalau rumput kolonjo ini itu kalau waktu sudah masanya kita irit itu bisa sampai dengan 3 meter itu bisa. Karena untuk rumput kolonjono itu memiliki ruas yang banyak, berbeda dibandingkan dengan rumput odot. Kalau rumput odot itu ya paling-paling dia memiliki ruas 1 jengkal sampai dengan 2 jengkal dari pangkal. Jadi berbeda jauh dengan rumput kolonjono. Jadi untuk kolonjono yang ada di tepi sungai sana tadi ya, memang itu baru kita tanam beberapa minggu ya, belum sampai 1 bulan. Alhamdulillah sudah subur ya. Dan untuk rumput odot ini memang sangat hijau sekali walaupun tidak kita pupuk menggunakan pupuk kimia. Yang penting lokasi yang kita tempat menanam itu ya masih mendapat cahaya matahari. Jadi teman-teman sobat ternak dimanapun Anda berada, untuk masing-masing rumput antara odot maupun kolonjono itu memiliki keunggulan tersendiri. Jadi sangat baik untuk kita jadikan pakan hijauan ya. Kalau di daerah kita sini rumput odot ataupun kolonjono itu ya, itu bisa untuk pakan keseharian, berbeda dengan mungkin di daerah Jawa itu mungkin untuk pakan hijauan sesekali ya, karena di sana juga sering dikompor menggunakan konsentrat ataupun bahan pakan lainnya yang sudah diawetkan. Namun kalau untuk di tempat saya ini belum ada ya untuk pakan yang diawetkan, jadi full untuk pakan hijauan keseharian. Oke teman-teman ya, sampai di sini video kali ini ya, mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya buat teman-teman. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Kita bertemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.